Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan selalu mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada baginda Nabi dengan selalu mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad. Sahabat Isma yang berbahagia, makna bulan Ramadan dapat ditelaah melalui arti dari setiap huruf dalam kata Ramadan, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Ghunyah li Talibit Tariq Al-Haq Azza wa Jal. Huruf pertama yakni Ra bermakna ridwanullah atau keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini adalah kesempatan bagi seluruh umat Islam untuk memperbanyak amal soleh demi menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Kahfi yang menegaskan bahwa mereka yang ingin bertemu dengannya harus memperbanyak amal soleh dan menjauhi kemaksiatan. Itu poin yang pertama. Kemudian huruf yang kedua, mim, melambangkan mahabbatullah al-ashah, yaitu kecenderungan seorang hamba untuk lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, akan tetapi juga menahan diri dari perbuatan-perbuatan dosa dan juga dapat mengotori hati. Huruf yang ketiga adalah Ba, memiliki makna dhamanullah, yaitu jaminan dari Allah bagi orang-orang yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Allah sendiri yang akan membalas puasa bagi orang-orang yang mengerjakannya. Berbeda dengan amal-amal yang lain, berbeda dengan pahala-pahala yang lain, pahala puasa adalah pahala yang dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika saat dia berbuka, dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika bertemu dengan Rabbinya. Kemudian huruf yang keempat, alif, bermakna ulfatullah, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang melimpah kepada mereka yang berpuasa. Di bulan ini, di tahun ini, ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan bonus yang istimewa berupa malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian huruf yang terakhir adalah nun, yang berarti nurullah, cahaya Allah yang menyinari hati mereka, yang menjaga diri mereka dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kemaksiatan dapat menutupi hati seseorang, menjadikannya menjadi gelap dan keras, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad.
Hati yang terus-menerus tertutupi oleh dosa akan semakin gelap kecuali jika pemiliknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah. Ramadan lebih dari sekedar menahan lapar dan haus. Ramadan adalah puasa bukan hanya tentang menahan diri, tetapi juga melatih kesabaran kita, meningkatkan rasa empati kita terhadap mereka yang kekurangan, serta menjadi momentum untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Puasa adalah ibadah yang langsung Allah sendiri yang menilainya. Kita yang berpuasa harus bersungguh-sungguh menjalaninya. Bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, dan tindakan kita dari hal-hal yang sia-sia. Sahabat Isma yang dirahmati oleh Allah, bahkan lebih dari itu, puasa merupakan ladang pahala yang luas bagi hati, yang luas bagi lisan, dan luas bagi akal. 3 aspek fundamental yang membentuk kehidupan manusia. Yang pertama adalah tentang qulub, tentang hati, karena ini adalah inti kehidupan spiritual. Hati adalah pusat niat. Hati adalah kesadaran dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah bahwa dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat berpuasa, seseorang harus menahan diri dari segala sesuatu yang membangkitkan hawa nafsu. Jika menahan lapar dan haus hanyalah permulaan, maka yang lebih penting adalah menahan hati dari kecenderungan buruk seperti hasad atau berprasangka buruk terhadap orang lain. Puasa mengingatkan bahwa segala kenikmatan duniawi bersifat sementara. Sementara yang abadi adalah hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua adalah lisan. Ucapan sumber kebaikan atau keburukan. Lisan memiliki dampak yang besar dalam kehidupan manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memang menjaga lisan dari perkataan yang sia-sia atau buruk adalah bagian integral dari kesempurnaan ibadah puasa. Perkataan kasar, fitnah, atau ghibah, menggunjing dapat merusak pahala puasa. Bahkan Rasulullah SAW memperingatkan bahwa ada orang yang puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus. Kenapa? Karena lisannya tidak dijaga. Sebaliknya, lisan yang digunakan untuk kebaikan selama puasa menjadi sumber pahala yang sangat besar. Membaca Al-Quran, kemudian berzikir, atau mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang lain adalah bentuk amal yang sangat-sangat dianjurkan selama Ramadan. Kemudian berikutnya adalah akal, memahami hidup dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akal memungkinkan manusia itu membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Namun sering sekali akal kita terganggu oleh sebab nafsu dan keinginan duniawi yang tidak terkendali. Puasa memberikan kesempatan bagi akal untuk
sejenak beristirahat dari distraksi duniawi dan kembali fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Selain itu, hadirin, puasa meningkatkan kecerdasan kita, kecerdasan spiritual dalam dunia modern. Kecerdasan seringkali diukur dari kemampuan intelektual atau emosional seseorang. Tetapi puasa mengajarkan kita bahwa kecerdasan spiritual tidak kalah penting. Kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk memahami tujuan hidup dan menghubungkannya dengan Sang Pencipta. Selama puasa, akal diajak untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di sekitar kita, dengan menyadari betapa kecilnya kita sebagai manusia di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang dapat mengembangkan rasa tawakal dan kerendahan hati. Akal yang digunakan untuk memahami kebesaran Allah akan membawa seseorang pada peningkatan iman dan kesadaran spiritual. Ramadan adalah bulan penuh makna di mana setiap hurufnya menggambarkan aspek penting dalam perjalanan spiritual seorang muslim. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, akan tetapi juga menjadi latihan untuk menjaga hati, menjaga lisan kita dan akal kita dari segala hal yang tidak bermanfaat. Dengan menjalankan puasa dengan kesadaran penuh, seseorang dapat meraih kehidupan yang lebih baik, baik itu di dunia maupun nanti di akhirat. Sahabat Isma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga puasa kita di bulan ini memberikan keberkahan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.